Dokter Arga tega ceraikan istrinya karena dianggap kampungan. Tapi mendadak gemetar hebat saat tahu pasien BPJS yang dibentaknya ternyata adalah pemilik yayasan yang sedang menyamar. Bagaimana nasib Arga saat izin prakteknya dicabut di depan semua staf? Saksikan karma instan dokter sombong ini hanya di Jejak Luka TV. Jangan lupa subscribe untuk drama kehidupan yang menyayat hati. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela dapur tidak mampu menghangatkan hati Nisa. Udara di dalam rumah tipe 45 yang biasanya terasa homey dan nyaman itu, kini terasa begitu dingin dan mencekam, seolah oksigen di dalamnya perlahan disedot habis oleh mesin ventilator tak kasat mata. Di atas meja makan kayu yang taplaknya sudah mulai pudar warnanya, tergeletak sebuah benda bisu yang menjadi pusat dari segala ketakutan Nisa pagi ini. Sebuah amplop coklat besar dengan kop surat resmi. Logo Timbangan Keadilan berwarna hijau tercetak jelas di sudut kiri atas. Pengadilan Agama. Tangan Nisa gemetar hebat saat perlahan meraihnya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme tacicar dia yang menyakitkan. Firasat seorang istri jarang sekali salah. Dan Nisa tahu diagnosa buruk apa yang tersembunyi di balik segel kertas itu. Sudah 3 minggu Arga tidak pulang ke rumah. Suaminya itu, Dokter Arga, SPB, laki-laki yang dulu berjanji akan setia dalam suka dan duka saat mereka masih sama-sama merintis hidup dari nol di kamar kos sempit dekat Fakultas Kedokteran, kini berubah total. Sejak lulus spesialis bedah dan diterima bekerja di Royal Medica Hospital, rumah sakit paling elit di ibu kota, Arga menjadi sosok asing. Sikapnya menjadi dingin sedingin ruang operasi. Ia jarang menjawab telepon, sering beralasan ada operasi darurat atau seminar medis, dan puncaknya adalah kepergiannya dari rumah tanpa pamit, membawa serta koper berisi jas-jas dokter dan pakaian brandednya. Dengan napas tertahan, Nisa merobek segel amplop itu. Bunyi kertas yang sobek terdengar begitu nyaring di telinganya. Matanya yang sembab menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas putih tersebut. Relaas panggilan sidang. Perihal. Cerai talak. Pemohon, Dokter Arga Pratama, SPB termohon, Haurun Nisa. Jadwal sidangnya besok pagi. Dada Nisa terasa sesak. Tulang-tulang rusuknya seakan meremukan paru-parunya sendiri. Air matanya menetes jatuh, membasahi kertas yang menjadi bukti legal kegagalan rumah tangganya. Jadi ini akhirnya? 6 tahun pernikahan. 6 tahun pengabdian menemani Arga dari mahasiswa kedokteran yang susah hingga jadi spesialis kaya raya. Dibalas dengan selembar kertas panggilan sidang yang dikirim via pos? Belum kering air mata di pipinya. Ponsel Nisa yang tergeletak di samping amplop itu berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Nama, Mas Arga, muncul di layar. Dulu, nama itu selalu membuat bibir Nisa tersenyum. Menanti kabar apakah suaminya sudah makan atau butuh dipijat bahunya sepulang praktik. Tapi sekarang, nama itu hanya mendatangkan rasa nyeri yang menusuk ulu hati. Nisa membuka pesan itu dengan jari yang masih gemetar. Suratnya sudah sampai, kan? Jangan lupa besok datang jam 9 pagi. Aku harap kamu kooperatif. Nis, jangan bikin drama kampung. Jangan nangis-nangis di sana. Aku sibuk. Jadwal operasiku padat. Waktuku mahal. Pesan itu begitu dingin. Tanpa salam, tanpa basa-basi, tanpa sedikit pun sisa kasih sayang. Seolah Nisa adalah pasien BPJS kelas 3 yang merepotkan. Bukan wanita yang pernah ia nikahi. Nisa menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk membalas. Jemarinya mengetik dengan lambat. Pandangannya kabur oleh air mata. Mas, kenapa harus seperti ini? Apa kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di rumah? Aku berhak tahu apa salahku sampai kamu tega menceraikanku secara tiba-tiba begini. Apa aku kurang melayanimu? Apa masakanku kurang enak? Tak butuh waktu lama. Balasan dari Arga masuk. Tanda, sedang mengetik. Di layar ponsel seolah sedang menjahit luka sayatan tanpa bius. Kali ini pesannya lebih panjang. Namun setiap katanya bagaikan pisau bedah yang mengiris hati Nisa hingga berdarah. Bicara? Kita sudah tidak punya frekuensi yang sama. Nisa, sadarlah. Bercerminlah. Lihat aku sekarang dan lihat kamu.
Aku dokter spesialis di Royal Medica. Aku bertemu dengan pasien-pasien VVIP, direktur perusahaan, pejabat, bahkan artis setiap hari. Lingkungan pergaulanku sekarang beda. Rekan-rekan sejawatku istrinya dokter juga, atau minimal wanita karir yang elegan. Sementara kamu cuma ibu rumah tangga biasa, lulusan SMA, yang tahunya cuma urusan dapur, bau bawang, dan nawar sayur di pasar. Kamu itu tidak lagi selevel denganku. Membawa kamu ke acara gala dinner rumah sakit atau seminar internasional hanya akan membuatku malu. Kamu tidak bisa diskusi medis. Kamu tidak paham gaya hidup sehat elit. Bajumu itu-itu saja. Aku butuh istri yang bisa jadi pendamping sepadan, yang prestatif, bukan yang bikin minder di depan profesor. Nisa terduduk lemas di kursi meja makan. Hatinya hancur berkeping-keping membaca pengakuan jujur namun kejam dari suaminya. Ia teringat masa-masa sulit dulu. Saat Arga masih koas, dokter muda, dan mereka harus berbagi sebungkus nasi rames berdua karena uang saku Arga habis untuk bayar uang semesteran yang mahal. Siapa yang bekerja catering kecil-kecilan? Bangun jam 3 pagi untuk masak pesanan nasi kotak demi membantu biaya kuliah spesialis Arga? Nisa. Siapa yang rela tidak membeli skincare atau baju baru bertahun-tahun demi membelikan stetoskop Littmann mahal yang Arga impikan? Nisa. Siapa yang selalu memijat kaki Arga dan membuatkan kopi saat pria itu begadang belajar anatomi? Nisa. Dan kini, setelah Arga berdiri di puncak, memakai jas putih kebanggaannya, ia menganggap Nisa adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Mas lupa siapa yang menemani Mas dari nol. Ketik Nisa sambil terisak. Air matanya kini mengalir deras tak terbendung, membasahi layar ponsel. Siapa yang membelikan buku-buku kedokteran Mas yang tebal-tebal itu dari uang catering? Aku. Mas. Istrimu. Jangan bahas masa lalu. Balas Arga dengan huruf kapital. Seolah ia sedang membentak perawat yang salah ambil alat operasi. Itu sudah kewajiban istri berbakti pada suami. Dan aku sudah membalasnya dengan memberimu makan dan tempat tinggal yang layak selama ini, kan? Jadi kita impas. Nggak ada hutang budi. Dengar baik-baik. Nisa, besok di sidang, aku mau kamu menyetujui semua gugatan cerai tanpa bantahan. Masalah harta gono gini, lupakan saja. Rumah ini, mobil yang aku bawa, tabungan di bank, semuanya atas namaku. Kamu tidak punya kontribusi finansial yang nyata. Gajiku sebagai dokter bedah itu puluhan kali lipat dari hasil catering recehanmu. Jadi jangan coba-coba menuntut pembagian harta. Keluar dari sidang besok, kamu cuma bawa baju-bajumu saja. Nisa ternganga membaca pesan itu. Betapa liciknya Arga. Tidak punya kontribusi finansial, katanya. Padahal, uang muka atau down payment, DP. Rumah ini adalah murni hasil tabungan Nisa dari usaha catering selama 4 tahun sebelum Arga lulus spesialis. Arga hanya meneruskan cicilannya setelah gajinya besar. Dan kini, ia mengklaim semuanya sebagai miliknya hanya karena sertifikat rumah itu atas nama Arga. Sesuatu yang dulu Nisa setujui karena rasa hormat pada suami sebagai kepala keluarga. Tapi Mas, rumah ini, DP-nya pakai uangku. Uang hasil keringatku di dapur. Nisa mengetik dengan putus asa. Belum sempat Nisa menekan tombol kirim, ponselnya tiba-tiba berdering. Arga menelepon. Nisa mengangkatnya dengan tangan gemetar, takut mendengar suaranya, namun butuh penjelasan. Halo. Suara Nisa terdengar parau dan lemah. Dengar ya, Nisa. Suara Arga terdengar keras, tegas, dan penuh intimidasi dari seberang sana. Nada bicaranya sama seperti saat ia memarahi keluarga pasien yang rewel. Jangan coba-coba melawan aku. Aku punya tim pengacara hebat dari koneksi rumah sakit. Kalau kamu berani menuntut harta gono gini atau mempersulit perceraian ini dengan alasan DP rumah lah, catering lah, aku pastikan kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun. Aku bisa minta teman-teman psikiaterku buat surat keterangan kalau kamu itu labil emosinya, atau istri yang membangkang. Aku punya koneksi, Nisa. Aku bisa putarbalikan fakta sampai kamu terlihat bersalah dan tidak layak dapat apa-apa. Aku akan buat kamu malu seumur hidup sampai kamu nggak berani keluar rumah.
Salahku apa, Mas? Demi Allah, aku selama ini mengabdi padamu. Aku tidak pernah macam-macam. Isak Nisa. Hatinya perih dituduh yang tidak-tidak. Salahmu adalah kamu berhenti berkembang. Kamu jalan di tempat sementara aku lari kencang. Bentak Arga dengan nada sombong yang mengerikan. Jadi kalau mau hidupmu tenang setelah cerai, turuti mauku. Datang besok, anggukan kepala di depan hakim, tanda tangan, dan pergi dari hidupku. Bawa bajumu saja, sisanya milikku. Kamu paham? Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Arga. Nisa meletakkan ponselnya di meja dengan lemas. Ruang makan itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Ia menatap sekeliling rumah mungil yang ia rawat dengan penuh cinta selama 6 tahun terakhir. Dapur tempat ia memasak ribuan nasi kotak demi biaya kuliah Arga. Ruang tamu tempat ia menunggu Arga pulang dinas malam dengan cemas, semua memiliki jejak tangannya. Dan kini, Arga ingin mengamputasi Nisa dari hidupnya, membuangnya seperti jaringan nekrosis yang sudah mati. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Nisa merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Lawannya adalah suaminya sendiri, seorang dokter spesialis kaya raya yang punya uang, kekuasaan, dan koneksi orang-orang penting. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita lulusan SMA sepertinya? Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Namun, di tengah keputusasaan itu, Nisa menatap pantulan dirinya di cermin lemari hias di sudut ruangan. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak, daster batiknya lusuh. Apa aku harus menyerah begitu saja? Apa aku harus membiarkan dia menginjakku sampai rata dengan tanah? Batinnya bertanya. Seketika ia teringat pesan almarhum ibunya dulu. Enduk, Gusti Allah mboten sar. Kalau kamu dizalimi, jangan balas dengan kejahatan. Tapi jangan juga diam diinjak-injak. Berdiri tegak. Tunjukkan kalau kamu punya harga diri. Tidak. Bisik Nisa pelan sambil menyeka air matanya dengan kasar. Aku mungkin miskin sekarang. Aku mungkin tidak punya gelar dokter seperti Mas Arga. Tapi aku punya harga diri. Aku punya kebenaran. Nisa bangkit dari kursi. Kakinya yang tadi lemas kini menapak kuat di lantai. Biarlah harta itu ia ambil kalau memang dia serakah. Tapi aku tidak akan membiarkan dia merendahkan martabatku di depan hakim besok. Aku akan datang. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas jinjing tua yang resletingnya sudah agak macet. Ia memasukkan baju-baju gamis sederhananya, mukena, dan foto pernikahannya yang sudah ia lepas dari bingkai. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang elektronik. Ia akan membuktikan pada Arga bahwa ia bisa hidup tanpa harta lelaki itu. Besok adalah hari penentuan. Nisa menutup tas usangnya. Ia mengecek dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan recehan sisa belanja sayur. Tidak cukup untuk naik taksi online ke pengadilan agama yang letaknya jauh di pusat kota. Apalagi Arga sudah memblokir akses ke kartu debit tambahan yang biasa Nisa pegang. Mobil satu-satunya, Pajero Sport baru kebanggaan Arga, tentu saja dibawa suaminya. Aku akan naik bus, gumam Nisa lirih. Tidak apa-apa. Dulu pun aku terbiasa naik metro mini ke pasar sambil bawa belanjaan berat. Aku kuat. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan jendela dapur, seolah menandakan badai kehidupan yang akan ia hadapi esok hari. Nisa memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melewati satu hari yang berat itu tanpa harus menangis di depan pria yang telah mengkhianatinya. Tanpa ia sadari, di balik rencana sederhananya untuk naik bus kota besok pagi, Tuhan sudah menyiapkan resep obat paling mujarab untuk luka hatinya. Sebuah skenario pertemuan yang tidak pernah terbayangkan oleh Nisa maupun Arga. Sebuah pertemuan di dalam bus kota yang pengap, yang akan mengubah arah angin, dari badai kehancuran menjadi badai karma yang mematikan. Matahari pagi belum terlalu tinggi, namun sinarnya sudah terasa menyengat di kulit Nisa, seolah alam pun enggan memberikan kesejukan pada hari terberat dalam hidupnya ini. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana pisau bedah takdir akan memisahkan jaringan kehidupannya dengan Arga selamanya.
Nisa berdiri mematung di depan cermin tua di kamarnya. Pantulan dirinya terlihat asing. Ia mengenakan gamis panjang bermotif bunga kecil berwarna navy yang sopan, namun warnanya sudah sedikit memudar di bagian bahu karena sering dijemur. Ia memadukannya dengan kerudung voal sederhana berwarna krem. Tangannya terhenti saat merapikan ujung kerudung itu. Ingatannya melayang ke 6 tahun silam. Kerudung ini adalah hadiah pertama Arga saat gaji pertamanya sebagai dokter magang, internship, turun. Dulu, Arga memberikannya dengan mata berbinar dan kecupan di kening, berkata, "Nanti kalau aku jadi spesialis, aku belikan satu butik hijab buat kamu, Dek. Biar istri Pak Dokter cantik terus." Kini, janji, satu butik, itu menguap, digantikan oleh surat cerai. Nisa menarik napas panjang, menahan perih di dada. Ia tidak memakai bedak tebal, hanya pelembab bibir tipis untuk menyamarkan pucat di wajahnya. Kantung mata akibat tangisan semalam masih terlihat samar meski sudah ia kompres dengan es batu subuh tadi. Perlahan, Nisa membuka laci meja riasnya. Ia menatap jari manis kirinya yang kini kosong. Cincin kawin emas seberat 3 gram itu sudah ia lepas semalam. Rasanya terlalu berat memakai simbol ikatan suci itu ketika sang suami menganggapnya hanya sebagai masa lalu yang memalukan. Nisa meletakkan cincin itu di sudut laci yang gelap. "Selamat tinggal, Dok. Selamat tinggal kenangan." Nisa melangkah keluar dari kamar, menyusuri ruang tamu yang sunyi, lalu membuka pintu depan rumah tipe 45 yang selama ini menjadi istananya. Ia mengunci pintu dengan hati-hati. Bunyi klik dari lubang kunci terdengar seperti vonis Ashtole, jantung yang berhenti berdetak. Kunci rumah ini mungkin sebentar lagi harus ia serahkan kepada Arga sesuai ancaman suaminya kemarin. "Bawa bajumu saja, sisanya milikku." Saat kakinya melangkah keluar pagar besi, Nisa melihat pemandangan yang paling ia hindari. Di ujung jalan, tepat di dekat gerobak sayur Pak Min yang menjadi posko gosip, kompleks perumahan itu, segerombolan ibu-ibu tetangga sedang berkumpul. Nisa menundukkan kepala, mempercepat langkahnya, berharap bisa lewat tanpa menarik perhatian. Namun, di lingkungan padat penduduk seperti ini, berita buruk menyebar lebih cepat daripada virus flu. Itu Bu Nisa keluar," bisik salah seorang ibu berbadan subur dengan suara yang dibisikkan, namun sengaja dikeraskan agar terdengar. "Rapi amat pagi-pagi. Mau kemana ya? Jeng-jeng." "SSTT. Dengar-dengar sih hari ini sidang cerainya, Jeng," sahut Bu Tejo dengan nada bergunjing yang kental. Matanya menatap Nisa dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan scanning MRI yang tajam. Kasihan ya. Padahal suaminya kan Dokter Arga, spesialis bedah di RS Royal itu loh. Gajinya ratusan juta. Istrinya malah jalan kaki mau ke pengadilan. Naik ojek online aja nggak mampu kayaknya. Ya namanya juga dokter sukses. Bu, pasti cari yang selevel. Mungkin Bu Nisa kurang pinter ngerawat diri. Lihat tuh bajunya. Model lama. Mukanya kusem. Nggak glowing kayak istri dokter pada umumnya. Pantesan Pak Dokter cari yang lebih bening. Mungkin dokter muda atau perawat cantik. Kalimat-kalimat tajam itu melayang di udara, menusuk telinga Nisa tanpa ampun. Rasanya ingin sekali ia berhenti, berbalik, dan berteriak di depan wajah mereka. Ingin ia katakan bahwa ia telah mengorbankan masa mudanya, kulit halusnya, dan tenaganya di depan kompor panas catering untuk membiayai kuliah spesialis Arga. Bahwa ia tidak glowing bukan karena malas, tapi karena uang belanjanya ia hemat mati-matian demi membelikan Arga jas dokter mahal dan buku referensi impor agar suaminya tidak malu saat presentasi kasus. Bahwa baju, kumal, ini adalah saksi bisu perjuangannya mengantar Arga ke puncak kesuksesan. Tapi Nisa memilih diam. Lidahnya keluh. Meladeni mereka hanya akan menambah luka dan menjadi tontonan gratis. Ia hanya mempererat cengkeramannya pada tali tas jinjingnya, menelan ludah yang terasa pahit, dan mempercepat langkah kakinya meninggalkan kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Jalan menuju halte bus cukup jauh, sekitar 1 kilometer. Nisa berjalan di trotoar yang berdebu. Panas matahari mulai terasa membakar kulit. Kendaraan pribadi berlalu lalang di sampingnya dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil SUV putih besar,
Pajero Sport terbaru, melintas kencang, mencipratkan sedikit genangan air sisa hujan semalam ke ujung gamis Nisa. Mobil itu berhenti sejenak di lampu merah di depan halte. Kaca jendelanya gelap. Kaca film vikul mahal yang tidak bisa ditembus pandangan. Tapi Nisa mengenali plat nomornya. B1 Arga. Plat nomor cantik yang Nisa belikan sebagai hadiah kelulusan spesialis Arga tahun lalu dengan uang tabungan terakhirnya. Jantung Nisa serasa berhenti berdetak. Ia mematung di pinggir jalan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil itu meluncur mulus, membelah kemacetan dengan arogan. Mesin dieselnya menderu gagah meninggalkan asap tipis. Di dalam sana, Arga pasti sedang duduk nyaman di jok kulit, menikmati AC dingin, mendengarkan podcast kesehatan, mungkin sambil menelepon pengacaranya untuk memastikan Nisa hancur hari ini. Sementara Nisa, ia masih harus berdiri di halte yang panas, menunggu bus kota bobrok, dengan gamis yang kini bernoda lumpur cipratan mobil suaminya sendiri. Perbedaan nasib itu terpampang nyata di depan mata. Arga melaju di jalur cepat kesuksesan, sementara Nisa tertatih di jalur lambat penderitaan. Air mata Nisa kembali mendesak keluar, mengaburkan pandangannya. Ya Tuhan! Doa Nisa dalam hati, suaranya bergetar dalam diam. Jika memang perpisahan ini adalah jalan terbaik, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku hancur di hadapan kesombongan Mas Arga. Berikan aku satu saja pertolongan MU hari ini. Kirimkan aku teman, atau siapapun, agar aku tidak merasa sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Tak lama kemudian, bus kota jurusan, Tanah Abang, Pengadilan, yang ditunggu akhirnya muncul dari tikungan. Asap hitam mengepul pekat dari knalpotnya yang bocor, mengeluarkan suara mesin tua yang batuk-batuk. Bus itu terlihat penuh sesak. Penumpang bergelantungan di pintu. Kondektur berteriak-teriak dengan suara serak. Pengadilan. Rumah sakit Royal. Blok M. Ayo naik. Naik. Geser ke dalam. Nisa menghela napas panjang. Ia menguatkan kakinya untuk berdiri, merapikan gamisnya yang sedikit kotor, dan melangkah maju. Ia bersiap untuk berdesak-desakan, bersiap untuk tersikut, bersiap untuk perjalanan yang tidak nyaman. Sama tidak nyamannya dengan perjalanan hidup yang sedang ia lalui saat ini. Nisa melangkah naik ke dalam bus, menyisipkan tubuhnya di antara kerumunan orang asing yang berbau keringat. Tanpa ia sadari, doa lirihnya tadi akan segera terjawab. Bukan dengan turunnya malaikat bersayap putih, melainkan melalui pertemuan dengan seorang kakek tua lusuh di kursi belakang bus pengap itu. Pertemuan yang akan mengubah vonis hidupnya selamanya. Suasana di dalam bus kota tua itu bagaikan neraka kecil yang berjalan. Udara di dalamnya begitu pengap, bercampur aduk antara aroma keringat puluhan penumpang yang berimpitan, asap rokok kretek sopir, dan bau kampas rem yang menyengat. Pendingin ruangan? Itu hanyalah stiker hiasan. Jendela-jendela kaca yang berdebu dibiarkan terbuka lebar, membiarkan debu jalanan Jakarta menampar wajah Nisa. Nisa berdiri terhimpit di bagian tengah bus, diapit oleh pedagang pasar yang membawa keranjang sayur dan anak sekolah yang berisik. Kakinya yang lecet karena berjalan jauh tadi mulai terasa pegal. Ia harus terus menjaga keseimbangan, mencengkeram tiang gantungan yang licin, setiap kali sopir bus memacu kendaraan tua itu dengan ugal-ugalan mengejar setoran. Di sekelilingnya, wajah-wajah lelah tampak mendominasi. Semua orang sibuk dengan beban hidup masing-masing. Nisa mencoba memejamkan mata sejenak, mengusir bayangan wajah Arga yang angkuh dan kata-kata menyakitkan di pesan singkat tadi. Bus melambat saat mendekati halte RS Royal Medica, Pengadilan Agama, salah satu titik tersibuk di rute ini. Royal, Pengadilan, ayo yang mau turun, teriak kondektur sambil memukul badan bus dengan uang koin. Pintu bus yang macet itu terbuka berderit. Di trotoar bawah sana, seorang kakek tua mencoba naik. Pemandangan itu sungguh mengiris hati. Kakek itu terlihat sangat renta. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus. Ia mengenakan kemeja batik lawas yang warnanya sudah kusam dan celana bahan yang kedodoran. Sebuah tongkat kayu sederhana menjadi tumpuannya. Di tangannya, ia memegang map plastik hijau bertuliskan BPJS Kesehatan.
Tangan keriput kakek itu gemetar hebat saat mencoba meraih pegangan pintu bus yang tinggi. Langkah kakinya berat. Waduh, Mbah, cepetan dikit napa. Hardik si kondektur tidak sabar. Kita lagi ngejar waktu nih. Jangan lelet. Penumpang lain hanya menoleh sinis. Bagi mereka, kakek tua ini hanyalah gangguan. Kakek itu akhirnya berhasil menapakkan kakinya di lantai bus dengan napas tersengal. Namun, belum sempat ia mencari pegangan, sopir bus langsung menginjak gas. From! Bus menyentak kasar. Tubuh renta kakek itu, yang tidak memiliki tumpuan, langsung terhuyung ke belakang. Ia nyaris terjengkang ke arah pintu bus yang masih terbuka lebar. Awas! Pekik seorang ibu. Tapi ia hanya diam. Nisa, yang melihat kejadian itu, langsung bereaksi. Naluri kemanusiaannya mengalahkan kesedihannya sendiri. Dengan gerakan sigap, Nisa menerobos himpitan penumpang, menyikut bahu orang-orang yang menghalangi. Tepat sebelum tubuh kakek itu jatuh, tangan Nisa yang lembut namun kokoh berhasil menangkap lengannya. Hati-hati, Pak! Seru Nisa sambil menahan beban tubuh si kakek sekuat tenaga. Tubuh mereka bertabrakan pelan. Nisa mencium aroma minyak kayu putih yang khas. Kakek itu tampak syok berat. Wajahnya pucat pasi, mencengkeram lengan Nisa sebagai pelampung. Bus kembali stabil. Kakek itu menatap Nisa dengan mata panik. Terima kasih, nak. Ucapnya dengan suara parau. Hampir saja. Nisa tersenyum tulus. Sama-sama, Pak. Pegangan ke saya dulu. Tarik napas. Nisa mengedarkan pandangan mencari tempat duduk. Kursi prioritas yang berjarak 2 meter justru diduduki oleh pemuda yang asyik main game. Darah Nisa naik. Ia menepuk bahu pemuda itu. Dek, maaf. Tegur Nisa tegas. Bisa minta tolong kursinya untuk bapak ini? Ini kursi prioritas. Kasihan beliau hampir jatuh. Pemuda itu menatap Nisa sinis. Lalu melirik kakek tua itu dengan tatapan meremehkan. Ceka, ganggu aja. Gerutunya sambil pindah ke belakang dengan kasar. Silakan duduk di sini, Pak, kata Nisa lembut, menuntun kakek itu. Kakek itu menghembuskan napas lega saat duduk. Ia memijat lututnya yang gemetar. Setelah tenang, ia mendongak menatap Nisa yang berdiri melindunginya dari desakan penumpang. Terima kasih banyak ya, nak. Ucap kakek itu. Kali ini suaranya lebih tenang dan berwibawa. Kontras dengan penampilannya. Kalau tidak ada kamu, tulang tua bapak pasti sudah remuk. Nisa melihat wajah kakek itu lebih jelas. Pak Gunawan. Di balik keriputnya, ada sorot mata tajam seorang pemimpin yang terbiasa memberi perintah, meski kini tertutup oleh samaran baju lusuh. Tidak apa-apa, Pak. Sudah kewajiban kita. Jawab Nisa sopan, mencoba menyembunyikan tangan kirinya yang tak bercincin. Mata Pak Gunawan menyapu penampilan Nisa. Gamis sederhana, wajah cantik yang menyimpan duka, dan mata sembab. Sebagai pemilik ratusan klinik dan rumah sakit, Pak Gunawan terbiasa membaca wajah manusia, baik dokter yang menjilat maupun pasien yang putus asa. Nak, kamu mau kemana rapi begini tapi matamu basah? Tanya Pak Gunawan tiba-tiba. Wajahmu mendung seperti langit di luar. Pertanyaan itu menohok hati Nisa. Di tengah bus bising ini, perhatian tulus kakek asing justru membuatnya ingin menangis. Saya ada urusan di pengadilan agama, Pak. Jawab Nisa lirih, jujur. Pak Gunawan terdiam sejenak. Bukan mengurus pernikahan orang lain, kan? Nisa menggeleng, tersenyum pahit. Untuk mengakhiri pernikahan saya sendiri. Suami saya dia dokter, Pak. Dokter spesialis bedah. Dia sudah sukses, dan katanya saya cuma bikin malu dia karena saya cuma lulusan SMA dan bau dapur. Satu tetes air mata jatuh. Mendengar itu, rahang Pak Gunawan mengeras. Tangannya mencengkeram map BPJS-nya erat-erat. Dokter yang sombong, tipe manusia yang paling dibenci Pak Gunawan. Ia mendirikan yayasan kesehatan untuk menolong orang, bukan untuk mencetak manusia arogan. Dia bodoh, ucap Pak Gunawan tegas. Nisa kaget. Maksud Bapak? Nak,
Di dunia ini banyak orang yang matanya rusak karena silau jabatan, kata Pak Gunawan filosofis. Mereka lupa, jas putih dokter itu bukan jubah raja. Itu kain kafan pengingat mati kalau mereka gagal jadi manusia. Suamimu itu, dia sedang silau melihat lampu operasi, sampai lupa cahaya matahari yang menghidupkannya selama ini. Kamu. Nisa tertegun. Kata-kata kakek ini begitu dalam. Tapi saya bukan siapa-siapa, Pak. Cuma ibu rumah tangga. Jabatan paling mulia itu melayani. Nak, kamu tadi melayani bapak tanpa pamrih. Padahal kamu sendiri susah. Itu kualitas yang tidak dimiliki banyak dokter bergelar panjang sekalipun. Pak Gunawan menepuk tangan Nisa. Tegakkan kepalamu. Kamu tidak salah. Royal. Pengadilan. Turun. Teriak kondektur. Saya harus turun di sini, Pak. Pamit Nisa. Bapak mau kemana? Perlu saya bantu turun. Pak Gunawan ikut berdiri. Bapak juga turun di sini. Bapak mau periksa kesehatan di RS Royal Medica. Wah, kebetulan. Jalannya searah. Mari saya bantu, Pak. Nisa menawarkan lengannya. Mereka turun dari bus. Nisa dengan sabar menuntun Pak Gunawan menyeberang jalan ramai menuju gerbang kawasan RS Royal dan pengadilan yang bersebelahan. Di lobi RS Royal yang megah bak Hotel Bintang 5, Nisa berhenti. Bapak hati-hati ya masuk ke dalam. Saya harus belok ke gedung pengadilan di sebelah sana, kata Nisa. Pak Gunawan tersenyum misterius. Ia melihat jam tangannya. Terima kasih, Nak Nisa. Semoga urusanmu lancar. Dan ingat pesan Bapak, Karma itu punya alamat yang lengkap. Dia tidak pernah salah kirim paket. Nisa tersenyum bingung, lalu pamit. Ia berjalan menuju gerbang pengadilan dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sepeninggal Nisa, Pak Gunawan tidak langsung masuk ke antrean BPJS. Ia berjalan ke arah pos Satpam. Satpam yang hendak membentak, pengemis. Itu tiba-tiba pucat pasi saat Pak Gunawan menunjukkan kartu ID khusus dari saku celana lusuhnya. Panggil Direktur Utama dan Kepala Komite Etik sekarang. Perintah Pak Gunawan dingin. Aura kakek lusuhnya lenyap berganti aura sang pemilik yayasan. Dan suruh panggil dokter bedah bernama Arga. Saya mau diperiksa oleh dia. Satpam itu mengangguk gemetar. Segera berlari ke dalam. Badai besar sedang menuju ke arah dokter Arga. Dan badai itu bernama Pak Gunawan. Lobi Rumah Sakit Royal Medica berdiri megah dengan pilar-pilar marmer Italia dan langit-langit dom kaca yang menjulang, seakan ingin menegaskan statusnya sebagai istana kesehatan bagi kaum elit. Nisa melangkah masuk ke lobi gedung dengan jantung yang berdetak tidak karuan, seirama dengan langkah-langkah heels dan pantofel mengkilap di sekitarnya. Udara di lobi terasa dingin karena pendingin ruangan sentral yang beraroma lavender. Namun atmosfernya terasa panas oleh emosi yang tertahan. Di samping Nisa, Pak Gunawan berjalan pelan namun pasti. Tongkat kayunya mengetuk lantai marmer lobi dengan irama teratur. Tuk, tuk, tuk. Penampilan mereka yang kontras menarik perhatian. Nisa yang bergamis sederhana dan Pak Gunawan yang berbaju batik lusuh, terlihat seperti pengunjung salah alamat di tengah para dokter necis dan pasien sosialita. Sesampainya di dekat meja resepsionis VIP, Nisa berhenti. Pak, saya antar sampai sini ya. Bapak langsung ke loket BPJS di pojok sana. Ucap Nisa lembut, menunjuk arah. Saya harus segera ke gedung pengadilan di sebelah. Takut terlambat sidang. Pak Gunawan tersenyum tipis. Sebentar, Nak Nisa. Kaki Bapak pegal sekali. Izinkan Bapak duduk sebentar di sofa tunggu VIP itu ya. Sekalian nunggu napas Bapak teratur. Nisa ragu. Sofa VIP itu biasanya steril dari pengunjung biasa. Tapi Pak takut dimarahi Satpam. Itu khusus pasien VVIP. Ah, Bapak cuma numpang duduk. Tenang saja. Pak Gunawan menepuk tangan Nisa. Temani Bapak sebentar saja. Bapak ingin melihat, apakah dokter-dokter di sini masih punya hati seperti kamu. Nisa akhirnya mengangguk pasrah. Ia tidak tega meninggalkan kakek ini sendirian. Mereka duduk di sofa kulit empuk di tengah lobi. Nisa terus meremas ujung gamisnya. Matanya liar menyapu sekeliling,
takut bertemu seseorang yang ia kenal. Dokter Arga. Selamat pagi, Dok. Suara sapaan nyaring dari beberapa perawat membuat tubuh Nisa menegang seketika. Dari arah koridor dokter, terdengar suara langkah sepatu pantofel yang tegas dan cepat. Langkah yang penuh arogansi. Nisa hafal betul bunyi langkah itu. Itu dia. Desis Nisa pelan. Wajahnya memucat. Pak Gunawan ikut menoleh. Di sana, berjalan masuk seorang pria muda berwajah tampan dengan jas putih panjang kebanggaannya, Snelly. Dokter Arga berjalan dengan stetoskop melingkar di leher, dikelilingi oleh dua dokter muda, residen, yang sibuk mencatat instruksinya. Arga datang dengan gaya seorang raja. Ia tidak menoleh ke kanan-kiri saat disapa perawat. Tatapannya lurus, dagunya diangkat tinggi. Aura kesombongan seorang spesialis bedah top begitu pekat. Pak Gunawan menyipitkan matanya. Tangan tuanya menggenggam tongkat kayu semakin erat. Jadi ini dokter yang hebat, itu, batinnya. Nisa menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Tapi terlambat. Mata Arga yang tajam menangkap sosok istrinya di sofa VIP. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya. Arga berbelok arah, melangkah mendekati Nisa dengan tatapan meremehkan, diikuti dua asistennya yang bingung. Arga berdiri tepat di hadapan Nisa. Hebat ya? Buka Arga dengan nada sarkas yang cukup keras. Ngapain kamu di sini? Bukannya ke pengadilan malah nyasar ke tempat kerjaku? Mau bikin malu lagi? Nisa menarik napas panjang. Aku mampir sebentar, Mas. Mengantar bapak ini. Arga mendengus jijik. Matanya melirik Pak Gunawan sekilas lalu langsung membuang muka seolah melihat sampah medis. Mengantar pengemis? Ya ampun, Nisa. Levelmu memang sudah diselokan. Sadar diri sedikit. Lihat penampilanmu. Bau matahari. Kamu pikir ini puskesmas? Ini Royal Medica. Rumah sakit internasional. Wajah Nisa memanas. Dia bukan pengemis. Mas. Dia pasien yang butuh bantuan. Jawab Nisa mencoba tegar. Halah. Pasien BPJS kelas 3 kan? Potong Arga kasar. Ia menoleh pada dokter muda di sebelahnya. Dokter Dani. Lihat Dan. Ini calon mantan istri saya. Masih sempat-sempatnya jadi pahlawan kesiangan buat orang gembel di lobi VIP. Memalukan citra dokter, kan? Dani mengangguk canggung. Tak berani membantah konsulennya. Iya dok. Kenalkan Nisa. Ini dokter Dani. Residen terbaikku. Lulusan luar negeri. Istrinya model. Kata Arga pamer. Beda kelas sama kamu yang cuma bisa masak di dapur. Dani. Panggil security. Suruh usir orang tua bau tanah ini dan wanita ini dari lobi VIP. Bikin polusi visual. Darah Nisa mendesir panas. Mas Arga. Keterlaluan. Bapak ini orang tua. Di mana sumpah doktermu? Sumpah dokter itu buat pasien yang bayar. Nisa. Atau minimal yang mandi. Bentak Arga. Ia menjentikan jari. Dani. Mana dokumen yang aku suruh bawa? Dani dengan sigap mengeluarkan map biru dari tasnya dan menyodorkannya ke Arga. Arga melempar map itu ke pangkuan Nisa. Tanda tangan ini. Sekarang. Perintah Arga dingin. Ini surat pernyataan kamu melepaskan semua tuntutan Gonogini. Rumah, Pajero, tabungan semua milikku. Tanda tangan. Dan aku kasih uang kerohiman 5 juta buat ongkos kamu pulang kampung. Nisa menatap map itu dengan tangan gemetar. Aku nggak mau, Mas. Rumah itu DP-nya pakai uang cateringku. Aku punya hak. Kurang ajar, desis Arga. Ia maju selangkah, mencengkeram lengan Nisa. Kamu mau main kasar? Kamu pikir uang recehan cateringmu berarti? Aku yang bayar cicilannya. Kamu itu cuma parasit. Lepaskan tanganmu. Suara itu meledak. Bukan dari Nisa, melainkan dari Pak Gunawan. Suara itu menggelegar, memiliki resonansi wibawa seorang pemimpin yang biasa memimpin rapat direksi ribuan karyawan. Arga tersentak kaget. Refleks melepaskan cengkeramannya.
Ia menatap nyalang ke arah kakek tua itu. Pak Gunawan perlahan berdiri. Bunyi tongkatnya menghantam marmer. Tok! Sejak kapan Royal Medica merekrut preman berjas putih sebagai dokter spesialis? Tanya Pak Gunawan dengan intonasi dingin. Arga melotot. Lu siapa sih berani nasehatin gue? Tahu apa lu soal medis? Gue ini dokter Arga. Spesialis bedah terbaik di sini. Lu cuma pasien kelas 3. Minggir sebelum gue panggil satpam buat nyeret lu ke IGD jiwa. Pak Gunawan hanya tersenyum tipis. Ia perlahan membuka kancing kemeja batiknya yang lusuh bagian atas, memperlihatkan sedikit kaos dalam putih bersih di baliknya. Lalu, dengan gerakan tenang, ia mengambil kacamata bacanya dari saku dan memakainya. Wajahnya kini terpampang jelas. Dokter Dani, asisten Arga yang berdiri di belakang, tiba-tiba mematung. Matanya melirik ke arah lukisan besar setinggi 3 meter yang terpajang tepat di belakang meja resepsionis VIP. Lukisan wajah pendiri Yayasan Royal Medica Group, Profesor Dr. Gunawan, SPJP, K. Dani menatap lukisan itu. Lalu menatap wajah kakek lusuh di depannya. Tahi lalat di dagu. Garis rahang yang tegas. Tatapan mata elang itu. Sama persis. Dok! Bisik Dani dengan suara tercekat, menyenggol lengan Arga. Dokter Arga, lihat lukisan di belakang. Apaan sih? Bentak Arga kesal. Tapi ia menoleh juga. Matanya menatap lukisan raksasa sang Big Boss yang ia hormati setengah mati. Sosok legenda yang tanda tangannya ada di SK pengangkatan Arga. Lalu Arga menoleh kembali ke kakek tua di depannya. Darah di wajah Arga surut seketika. Wajah yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kain kasa. Lututnya terasa lemas seperti jeli. Stetoskop di lehernya terasa mencekik. Pak Gunawan, desis Arga. Suaranya nyaris tak terdengar, hilang ditelan horor. Pak Gunawan tersenyum dingin. Ternyata matamu masih berfungsi, Dokter Arga Pratama. Ucapnya, menyebut nama lengkap Arga dengan tepat. Saya kira kamu sudah lupa pada wajah orang yang menggajimu setiap bulan. Dunia Arga runtuh seketika. Orang tua lusuh yang ia hina sebagai gembel, yang ia usir, yang ia sebut bau tanah, adalah pemilik tunggal rumah sakit tempatnya bekerja. Orang yang memegang nyawa karirnya di ujung jari. Dan Arga baru saja mendiagnosis dirinya sendiri dengan vonis mati karir. Nisa yang berdiri di samping Pak Gunawan menatap bingung perubahan drastis itu. Ia melihat suaminya, Dokter Arga, yang tadi begitu garang seperti singa lapar, kini menciut menjadi tikus laboratorium yang ketakutan setengah mati. Arga tak mampu bergerak. Matanya terpaku horor pada sosok kakek lusuh di sebelah Nisa. Stetoskop yang melingkar di lehernya seolah berubah menjadi tali gantungan. Mas Arga? Kenapa? Tanya Nisa polos. Tidak mengerti situasi. Arga tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat seolah ada sumbatan jalan napas total. Dokter Dani, asisten residen yang lebih dulu sadar akan bencana tsunami karir yang sedang terjadi, langsung membungkuk dalam-dalam, nyaris mencium lantai marmer, ke arah Pak Gunawan. Sikap tubuhnya penuh ketakutan berlebihan. Mohon ampun, Profesor. Saya tidak mengenali Profesor Gunawan dengan pakaian seperti ini. Maafkan ketidaksopanan saya, Profesor. Saya hanya diajak Dokter Arga. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma residen bodoh. Seru Dani panik. Langsung cuci tangan mencoba menyelamatkan jatah kelulusannya. Pak Gunawan tidak menoleh pada Dani. Tatapannya tetap terkunci pada Arga yang masih mematung dengan mulut ternganga. Kamu bilang istrimu memalukan karena bau matahari dan naik bus? Tanya Pak Gunawan pelan namun tajam. Suaranya menggema di lobi yang mulai hening karena orang-orang menyadari ketegangan itu. Saya juga bau matahari dan naik bus hari ini. Apakah itu artinya saya juga memalukan di matamu, Dokter Arga? Arga, tidak, Profesor. Bukan begitu maksud saya. Arga tergagap. Keringat dingin mengucur deras membasahi jas putih kebanggaannya hingga ketiaknya basah. Saya tidak tahu kalau itu Bapak. Sesumpah, Pak, kalau saya tahu.
Kalau kamu tahu itu saya, kamu akan menjilat sepatu saya, begitu? Potong Pak Gunawan dingin. Tapi karena kamu pikir saya pasien miskin, kamu merasa berhak menginjak-injak saya? Itukah mentalitas dokter spesialis yang saya gaji di rumah sakit saya? Suara Pak Gunawan meninggi di akhir kalimat. Beberapa pasien dan perawat mulai berkerumun. Arga merasa dunianya berputar. Karir yang ia bangun dengan begadang bertahun-tahun, reputasi bedah saraf terbaik yang ia banggakan, kini berada di ujung tanduk hanya karena kesombongannya sendiri. Ia telah menghina pemilik yayasan. Arga merosot jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga, paralisis sementara karena syok. Map biru berisi surat perjanjian serakah yang tadi ia lemparkan ke Nisa kini tergeletak di dekat lututnya. Pemandangan itu sangat kontras. Sang dokter spesialis muda yang biasanya berdiri tegak penuh percaya diri, kini tampak seperti pasien yang baru saja divonis mati. Saat itu, Direktur Utama RS Royal Medica dan Kepala Komite Etik berlarian datang dari arah koridor manajemen dengan napas ngos-ngosan, diikuti satpam yang tadi dipanggil Pak Gunawan. Profesor Gunawan, seru Pak Direktur panik, langsung membungkuk hormat. Maaf kami terlambat. Kami tidak tahu Bapak sida hari ini. Kehadiran Direktur Utama mengonfirmasi segalanya bagi Nisa. Kakek lusuh yang ia tolong di bus benar-benar dewa di tempat ini. Pak Gunawan mengangkat tangan, menghentikan kepanikan Direktur. Tidak perlu minta maaf, Pak Direktur. Justru saya beruntung datang hari ini. Saya jadi bisa melihat kualitas terbaik dari staf medis kita. Pak Gunawan menunjuk Arga yang masih berlutut dengan ujung tongkat kayunya. Direktur, apakah prosedur operasional standar di RS ini mengajarkan dokter untuk menghina pasien miskin dan memeras istri sendiri di lobi? Wajah Pak Direktur pucat. Ia menatap Arga dengan marah. Tidak, Profesor. Itu pelanggaran etika berat. Bagus. Pak Gunawan mengangguk. Dani, ambil map itu. Dani dengan gemetar memungut map biru itu dan menyerahkannya pada Pak Gunawan. Pak Gunawan membukanya. Membaca isinya sekilas. Senyum miris tersungging di bibirnya. Luar biasa, gumam Pak Gunawan sarkas. Isi surat ini sangat detail. Arga, kamu merampas rumah, mobil, dan tabungan istrimu dengan alasan dia tidak punya kontribusi finansial? Padahal gajimu yang besar itu, asalnya dari saya. Srek! Pak Gunawan merobek map beserta isinya menjadi dua bagian di depan wajah Arga. Kamu belajar menyelamatkan nyawa, Arga, bukan untuk mematikan hidup istrimu sendiri. Suara Pak Gunawan menggelegar. Saya mendirikan Royal Medica untuk kemanusiaan. Dan kamu menggunakan seragam ini untuk menindas wanita yang sudah menemanimu dari nol. Kamu pikir saya akan diam saja melihat logo yayasan saya dipakai oleh orang tak bermoral seperti ini? Ampun, Profesor. Sehlaf. Cicit Arga. Air mata ketakutan mulai menggenang. Saya bisa jelaskan, ini masalah rumah tangga. Masalah rumah tanggamu mencerminkan integritasmu. Potong Pak Gunawan tegas. Seorang dokter yang tidak punya empati pada istri sendiri, tidak akan pernah punya empati pada pasien. Integritasmu nol besar. Arga, mulai detik ini, saya perintahkan komite etik untuk membekukan izin praktikmu di seluruh jaringan RS Royal Group. Arga histeris. Dibekukan di Royal Group artinya ia tamat. Tidak ada RS lain yang berani menerimanya jika Pak Gunawan sudah memberi blacklist. Profesor, tolong jangan lakukan itu. Arga bersujud mencium kaki Pak Gunawan yang beralaskan sandal jepit kusam. Karir saya, cicilan saya, jangan pecat saya. Profesor, saya akan tarik gugatannya. Saya akan batalkan cerainya. Saya akan kembali sama Nisa. Nisa, tolong Mas, Dek. Arga menoleh ke Nisa, memegang ujung gamis istrinya. Dek, bilang sama Profesor, kita baik-baik aja kan? Mas janji nggak akan ceraikan kamu. Nisa memalingkan wajah. Tidak tega namun juga muak. Arga memohon bukan karena cinta, tapi karena takut miskin. Pak Gunawan menepis tangan Arga dengan tongkatnya.
Sudah terlambat untuk bersandiwara. Istrimu layak mendapatkan kebebasannya hari ini. Dia layak lepas dari kanker sepertimu. Pak Gunawan menatap Direktur Utama. Siapkan dokumen pemecatan tidak hormat. Dan pastikan Arga menandatangani surat penyerahan aset sukarela kepada istrinya sebagai ganti rugi imaterial. Atau saya akan bawa kasus penelantaran dan kekerasan verbal ini ke ranah hukum pidana. Siap, Profesor. Jawab Direktur tegas. Arga lemas. Habis sudah. Jabatannya hilang, asetnya diserahkan, dan namanya hancur. Ia hanya akan menjadi dokter pengangguran dengan hutang gaya hidup yang menumpuk. Pak Gunawan beralih menatap Nisa. Wajahnya berubah lembut seketika. Maafkan saya, Nak Nisa. Saya yang mendidik dokter ini, tapi saya gagal mengajarkan dia menjadi manusia. Karena kelalaian sistem saya, kamu jadi menderita hari ini. Tidak, Pak, Profesor. Nisa bingung. Bapak tidak salah apa-apa. Justru Bapak sudah sangat baik membela saya. Pak Gunawan tersenyum. Ia merogoh saku baju batiknya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna emas. Simpan ini. Rumah dan mobilmu sudah aman. Arga tidak akan berani menyentuhnya lagi. Tapi hidup harus terus berjalan. Saya dengar kamu punya usaha catering. Nisa mengangguk pelan. Kebetulan. Kafetaria VIP di gedung baru butuh vendor catering yang masakannya dimasak dengan hati, bukan cuma bisnis. Kalau kamu berminat, datanglah ke kantor saya besok. Kita bicara kontrak kerja sama. Saya yakin masakan wanita sebaik kamu pasti enak. Mata Nisa berkaca-kaca. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah pengakuan atas harga dirinya yang selama ini diinjak Arga. Terima kasih, Profesor. Bisik Nisa haru. Jangan berterima kasih pada saya. Kebaikanmulah yang menyelamatkanmu. Saya hanya perantara Tuhan. Pak Gunawan menepuk bahu Nisa. Pulanglah dengan kepala tegak. Siapkan dirimu untuk sidang cerai nanti dengan tenang. Kamu sudah menang. Nisa mengangguk mantap. Ia menatap Arga sekilas. Pria itu masih terduduk lemas dikelilingi satpam yang siap menyeretnya keluar. Tidak ada lagi rasa takut. Nisa berbalik, melangkah keluar dari lobi rumah sakit yang dingin itu menuju sinar matahari yang hangat. Ia akan naik bus lagi untuk pulang, tapi kali ini, ia tahu bahwa bus itu mengantarkannya ke masa depan yang cerah. Arga mungkin kehilangan segalanya hari ini karena kesombongannya. Tapi Nisa? Nisa baru saja menemukan kembali harta terbesarnya, harga diri dan harapan baru. Tamat.